Halo teman-teman, kami dari kelompok 10, saya Almira Ngastiti dan teman-teman saya Hail Bahagia Aziz, Eko Muhammad Suryanto, Nanda Firmansyah, dan Sofi Hidayatul Jannah. Di sini kami akan presentasikan tentang transaksi di perusahaan dagang. Sistem pencatatan metode perpetual disebut juga metode buku. Sistem perpetual adalah sistem di mana setiap persediaan yang masuk dan keluar dicatat di pembukuan. Metode perpetual melakukan pencatatan aktivitas keluar masuk persediaan dan HPP atau harga pokok penjualan ketika transaksi penjualan. Dengan perpetual, kita bisa mengetahui posisi nilai persediaan barang dagang kapan saja, karena selalu dibukukan atau di jurnal setiap ada aktivitas keluar masuk. Mencatat pembelian barang dagangan. Perusahaan membeli persediaan secara tunai atau kredit. Perusahaan biasanya mencatat pembelian pada saat menerima barang dagangan dari penjual. Dokumen bisnis memberikan bukti tertulis tentang transaksi, misalnya cek. Setiap pembelian kredit harus didukung oleh faktur pembelian. Faktur ini menunjukkan total harga pembelian dan informasi relevan lainnya. Dalam sistem persediaan perpetual, perusahaan mencatat pembelian barang dagangan untuk dijual pada akun persediaan. Berikut ilustrasinya. Biaya pengiriman. Perjanjian penjualan harus menunjukkan siapa penjual atau pembeli yang membayar pengiriman barang ke tempat bisnis pembeli. Pada umumnya, perusahaan jasa angkut seperti perusahaan kereta api, perusahaan angkutan truk, atau perusahaan penerbangan mengangkut barang, maka perusahaan angkutan tersebut membuat tagihan biaya angkut sesuai dengan perjanjian penjualan. Ketentuan pengiriman barang menyatakan apakah sebagai FOB shipping point atau FOB destination. FOB berarti free on board atau penyerahan barang. Dengan demikian, FOB shipping point berarti bahwa penjual menyerahkan barang dagangan pada perusahaan jasa angkut dan pembeli yang membayar untuk biaya angkut. Sebaliknya, FOB destination berarti penjual menyerahkan barang dagangan ke tempat usaha pembeli dan penjual membayar biaya angkut tersebut. Misalnya, faktor penjualan dalam ilustrasi 5.6 menunjukkan FOB shipping point. Oleh karena itu, pembeli sauk stereo membayar biaya angkut. Ilustrasi 5.7 menggambarkan persyaratan pengiriman sebagai berikut. Biaya pengiriman ditanggung oleh pembeli. Ketika pembeli menanggung biaya transportasi, biaya tersebut dianggap sebagai bagian dari biaya pemberian persediaan. Oleh karena itu, pembeli akan mendebit menambahkan akun persediaan. Misalnya, jika pada saat pengiriman barang pada tanggal 6 Mei, sauk stereo pembeli membayar Acme Freight Company sebesar 150 untuk biaya angkut. Jurnal pada pembukuan sauk stereo adalah sebagai berikut. Dengan demikian, semua biaya pengiriman ditanggung oleh pembeli merupakan bagian dari biaya barang dagangan yang dibeli. Alasannya, biaya persediaan harus memasukkan semua biaya untuk memperoleh persediaan tersebut, termasuk biaya pengiriman yang diperlukan untuk mengirimkan barang kepada pembeli. Perusahaan mengakui biaya tersebut sebagai beban pokok penjualan ketika persediaan terjual. Biaya pengiriman ditanggung oleh penjual. Sebaliknya, biaya angkut yang ditanggung oleh penjual pada barang dagangan yang keluar akan menjadi beban operasi bagi penjual. Biaya tersebut menambah akun beban yang disebut dengan beban angkut penjualan, freight out, atau beban pengiriman. Jika persyaratan pengiriman pada faktur mengharuskan PW Audio Supply, penjual untuk membayar biaya angkut, jurnal untuk PW Audio Supply akan menjadi retur pembelian. Seorang pembeli mungkin tidak puas dengan barang yang diterima karena barang tersebut rusak, cacat, atau dalam kualitas rendah. Dalam kasus ini, pembeli dapat mengembalikan barang tersebut kepada penjual untuk mengurangi jumlah hutang jika secara kredit, atau untuk memperoleh pengembalian uang jika pembelian secara tunai. Sebagai alternatif, pembeli memutuskan tetap menggunakan barang tersebut jika penjual memberikan potongan harga pembelian. Pada tanggal 8 Mei, sauk stereo mengembalikan barang
barang seharga €300 kepada PW Audio Supply. Jurnal oleh Sauk Stereo untuk pengembalian barang tersebut mengurangi debit atau utang usaha dan mengurangi kredit persediaan. Berikut contoh penulisan transaksinya. Mei, tanggal 8, utang usaha sejumlah €300. Persediaan untuk mencatat pengembalian barang yang dibeli dari PW Audio Supply sejumlah €300. Sauk Stereo menambahkan persediaan barang diterima, maka persediaan akan menurun saat meretur barang. Diskon pembelian. Syarat kredit dari pembelian secara kredit memungkinkan pembeli memperoleh diskon tunai untuk pembayaran segera. Pembeli menyebutnya dengan diskon pembelian. Insentif ini menawarkan keuntungan bagi dua belah pihak. Syarat kredit menentukan jumlah diskon tunai dan jangka waktu yang ditawarkan. Termin ini juga menunjukkan periode waktu di mana pembeli diharapkan untuk membayar harga fakur penuh. Selain itu, periode diskon dapat diperpanjang sampai beberapa hari tertentu pada bulan yang sama terjadinya transaksi penjualan. Saat penjual memilih untuk tidak menawarkan diskon tunai untuk pembayaran segera, syarat kredit hanya akan menentukan jangka waktu maksimum untuk melunasinya. Sebagai ilustrasi, Sauk Stereo membayar tagihan terhutang sebesar €3.500 pada 14 Mei, hari terakhir periode diskon. Diskon tunai adalah €70 atau €3.500 kali 2%, dan Sauk Stereo membayar €3.430 tagihan dikurang diskon. Mei tanggal 14, utang usaha sejumlah €3.500, kas sejumlah €3.430, persediaan sejumlah €70. Jika Sauk Stereo tidak mengambil diskon dan melakukan pembayaran penuh di 3 Juni, tanggal 3 Juni, utang usaha sejumlah €3.500, kas atau catatan pembayaran jika tidak mengambil diskon €3.500. Ringkasan transaksi pembelian. Akun T berikut ini memberi ringkasan dari pengaruh transaksi sebelumnya dalam persediaan. Sauk Stereo awalnya membeli persediaan senilai €3.800 untuk dijual kembali. Kemudian perusahaan mengembalikan barang senilai €300. Perusahaan membayar €150 untuk biaya pengiriman dan akhirnya menerima diskon sebesar €70 dari saldo yang terhutang karena membayar dalam periode diskon. Hal ini menghasilkan diskon pada persediaan sebesar €3.580. Berikut ilustrasinya. Mencatat penjualan barang dagangan. Penjualan dapat dilakukan secara debit atau kredit. Dokumen bisnis harus mendukung setiap transaksi penjualan. Untuk menyediakan bukti penjualan secara tertulis, mesin kasir menyajikan bukti penjualan tunai, faktur pembelian, memberi dagangan, dukungan untuk penjualan kredit. Penjualan membuat 2 jurnal untuk setiap penjualan. Jurnal pertama mencatat penjualan meningkat debit, kas atau piutang usaha jika penjualan kredit, dan juga meningkat kredit pendapatan penjualan. Jurnal kedua mencatat biaya perolehan barang dengan dagangan yang dijual. Penjualan meningkat debit, beban pokok penjualan, dan juga mengurangi kredit persediaan untuk biaya perolehan tersebut. Berikut ilustrasinya. Diskon penjualan. Penjual dapat menawarkan diskon tunai kepada pelanggan yang disebut sebagai diskon penjualan atau sales account untuk pembayaran tepat waktu yang harus bayar, seperti diskon pembelian, penjualan berdasarkan harga faktor dikurangi retur dan potongan. Jika ada penjual juga dapat menambahkan atau mendebit akun diskon penjualan untuk diskon yang diambil, seperti retur dan potongan penjualan. Diskon penjualan merupakan akun kontra pendapatan untuk mendapatkan penjualan saldo. Normalnya adalah debit. Retur dan potongan penjualan.
Sisi lain dari retur dan potongan pembelian yang dicatat oleh penjual sebagai retur dan potongan penjualan atau sales return and allowance. Ini adalah transaksi di mana penjual juga menerima kembali barang dari pembeli atau retur, atau memberikan pengurangan harga pembelian, sehingga pembeli akan menyimpan barang dagangan tersebut. Retur dan potongan penjualan merupakan akun kontra pendapatan atau kontra revenue account terhadap pendapatan penjualan, sebab normal retur dan potongan penjualan adalah debit.